Halo semuanya, selamat datang kembali masih di channel yang sama, Ardiansyah Ramerto teman-teman. Kali ini saya akan membahas apa kelebihan dan kekurangan mobil Daihatsu Zebra ataupun S-Pass. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi ini di depan kita ada satu buah mobil Daihatsu S-Pass keluaran tahun 1995. Lebih tepatnya untuk tipenya S91. Masih menggunakan platina teman-teman, masih karburasi, intinya mesin masih standar ya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Ini menurut pengalaman saya pribadi setelah saya menggunakan mobil ini kurang lebih selama 11 tahun teman-teman. Jadi saya menggunakan mobil ini hampir mau 11 tahun. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Dan selamat menonton, semoga tetap bermanfaat. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, jadi ini adalah mobil keluaran pertama S91, mobil Daihatsu Zebra S-Pass tahun 1995, 1300 cc, pengapian masih standar, masih platina, masih karburasi, delco masih standar, intinya semua masih standar ya. Joknya pun juga masih sama, masih oriannya begitu. Ada beberapa variasi yang saya pasang di mobil ini. Jadi untuk variasinya yang saya modifikasi paling hanya beberapa saja teman-teman, selebihnya masih oriannya begitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan mobil Daihatsu Zebra ataupun S-Pass ini. Ini menurut pengalaman saya yang sudah merawat mobil ini kurang lebih hampir 11 tahun sejak 2013 teman-teman. Yang pertama, mobil ini harganya sekarang bisa dikatakan seharga motor ya. Apalagi untuk keluaran pertama ataupun Daihatsu Zebra ataupun S-Pass yang tahun 90-an itu harganya masih ya bisa dikatakan lebih murah lah dibanding dengan keluaran yang 2007, yang terakhir 2006 seperti itu. Jadi yang pertama harganya seharga motor. Untuk pajaknya sendiri bisa dibilang juga hampir sama dengan motor. Untuk pajak tahunannya ini khusus untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun S-Pass tahun 1995 ini. Jadi yang saya rawat ini tahun 1995 ini untuk pajak tahunannya itu sekitar 400-an ribu, dan untuk pajak 5 tahunannya itu sekitar 700-an ribu teman-teman. Bisa dikatakan ya murah begitu ya. Masih terjangkau begitu. Nah, yang pertama tadi harganya seharga motor. Untuk yang kedua pajaknya bisa dikatakan juga lebih murah begitu. Terus yang ketiga spare partnya melimpah teman-teman. Untuk tenaganya juga bisa diandalkan. Untuk nanjak itu kuat-kuat saja walaupun 1300 cc ya. Jadi kalau misal mesinnya terawat, mesinnya sehat, diajak nanjak pun juga oke-oke aja. Jadi kelebihannya lumayan banyak nih, asal catatannya mobil ini terawat teman-teman. Oke, yang selanjutnya kalau misal kita rawat mobil ini dengan baik, sepengalaman saya mobil ini nggak pernah menyusahkan, apalagi mogok begitu ya. Saya memang beberapa kali mogok, tetapi masalahnya cuma masalah sepele. Ganti spare part seperti fan belt begitu yang seharusnya ganti saya nggak ganti, akhirnya putus di jalan begitu teman-teman. Itu salah satu pengalaman saya. Masalah sepele lebih ke perawatan. Overheat, pernah mengalami overheat karena saya masih menggunakan air ledeng. Dan setelah bulan 8 tahun 2023, jadi bulan Agustus tahun lalu, saya beralih ke coolant teman-teman. Setelah menggunakan air coolant, ini mobil jarang overheat ataupun bisa dikatakan tidak pernah overheat ya, karena untuk suhunya ataupun temperaturnya selalu nyender di C. Itu salah satu manfaat sebenarnya kita menggunakan coolant. Tapi ada beberapa kelemahan kalau misal kita tidak menggunakan termostat, ini mobil jadi overcool teman-teman. Jadi sebaiknya kalau misal Anda menggunakan coolant, pasang termostatnya. Nah, untuk kelebihan selanjutnya bagi teman-teman yang barangkali pengen membeli mobil Daihatsu Zebra ataupun S-Pass, kita bisa lihat dari apa ya, desainnya. Walaupun ini mobil tahun 95, kalau misal kita bandingkan dengan ini Avanza tahun 2009 2010 ya masih bisa diadu begitu ya untuk dari desainnya. Jadi nggak kaku-kaku amat untuk Daihatsu Zebra ataupun S-Pass ini. Jadi desainnya masih futuristik bisa dikatakan seperti itu, nggak kalah walaupun ini udah tahun 2024. Nggak malu-maluin begitu teman-teman. Oke, untuk kelebihan selanjutnya, ini mobil pernah saya gunakan untuk bawa barang tentunya. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan untuk desainnya ini hampir sama dengan yang pick up. Jadi kuat-kuat aja kalau misal kita gunakan untuk mengangkut barang-barang. Sebenarnya untuk mengangkut motor pun kuat ya, ataupun bisa 2 motor lebih ini untuk mengangkut.
Menurut pengalaman saya pernah menggunakan mobil ini untuk mengangkut kayu, beras, batako, dan lain sebagainya. Dengan catatan ya, ini nggak sampai luar kota teman-teman, hanya di pedesaan saja. Intinya nggak sampai ke jalan raya sih yang saya lakukan itu. Jadi nggak melanggar intinya. Jadi itu tadi kelebihannya, kita bisa bawa mobil ini untuk ngangkut orang, ngangkut barang juga nggak masalah, no problem begitu. Asal terawat mobilnya. Terus yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya ini posisi mengemudinya teman-teman. Walaupun nggak mirip-mirip dengan sedan, tapi rasanya juga lebih enak dibandingkan dengan kompetitornya ya, seperti Futura, Colte, T120 SS itu. Jadi bisa dikatakan kalau menurut saya pribadi lebih enakan posisi duduknya di mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini. Untuk selanjutnya teman-teman, masalah konsumsi bahan bakar itu bisa dijadikan keunggulan juga kalau menurut saya. Kalau semisal mobil ini kita rawat begitu ya, untuk pengapiannya sudah bagus, suplai BBM-nya bagus, setelan dikarburasi oke, setelan delco oke, selanjutnya juga apa ya, kondisi spoiler juga sudah pas begitu. Mobil ini seperti yang saya rawat ini, barangkali sebenarnya saya belum pernah full to full teman-teman. Tapi menurut perkiraan saya pernah ya hitung-hitungan begitu ya, tapi belum pernah full to full. Itu sekitar 1 liternya 12 kilo kalau menurut perkiraan saya, kurang lebih seperti itu. Bahkan teman-teman ada yang bisa mencapai 114, 115 seperti itu. Itu semua tergantung ke kondisi mobil. Terus yang kedua, gaya kita mengemudi dan kondisi jalan. Itu sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar teman-teman. Oke, untuk kelebihan selanjutnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC. Bahkan punya saya ini double blower begitu. Nah, ini double blowernya. Walaupun tahun 95, tapi ini sepertinya teman-teman bisa lihat, ini nggak presisi ya, ini tambahan. Nah, ini tambahan teman-teman, double blowernya. Karena untuk yang standarnya tahun 95 itu nggak ada teman-teman. Ini salah satu kelebihan menurut saya. Jadi kita bisa modifikasi, kita bisa mempercantik mobil ini dengan mengganti spionnya seperti ini teman-teman. Kita bisa tambahin berbagai macam aksesoris. Ini sebenarnya punya Avanza. Ini punya Avanza. Ini bukan punya tahun 95, ini tahun 2000-an ke atas. Saya udah ganti. Terus ini punya Avanza tahun 2009-2010 tipe G. Itu bekasnya TAF. Jadi bisa berbagai macam variasi kita aplikasikan di mobil ini. Ini Larsen, bisa kita gunakan untuk konvoy ya, menggunakan HT ataupun ya untuk apa ya, komunikasi pada saat konvoy begitu. Ya barangkali itu ya. Dan ini salah satunya tempat tisu. Ini kita bisa modifikasi juga. Intinya perawatan dan juga apa ya, ya perawatan itu tadi teman-teman. Kalau misal kita sudah sayang pada mobil, kita sebisa mungkin merawatnya dengan baik, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu apa ya, ataupun beberapa kelebihan menurut saya selama pengalaman saya kurang lebih 10 tahun menggunakan mobil ini. Barangkali teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu tadi adalah salah satu ataupun beberapa kelebihan dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace. Teman-teman nanti bisa tambahkan kalau misal ada kekurangan. Selanjutnya kita bahas tentang kelemahannya. Kalau menurut saya pribadi, kelemahannya bagian suspensi teman-teman. Suspensi terutama roda depan itu sangat keras sekali ya. Bahkan saya sampai mengganti untuk per keongnya ataupun pernya ini saya ganti menggunakan punyanya Futura teman-teman. Tapi ini juga udah waktunya ganti sih, punya Futura, tapi katanya yang lebih bagus itu menggunakan punya EPV. Jadi untuk suspensi kurang begitu nyaman kalau menurut saya pribadi. Terus ini terutama yang keluaran pertama ya, belum ada headrestnya. Ini walaupun sudah captain seat tapi belum ada headrestnya juga. Bagian belakang sendiri juga belum ada headrestnya teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau mobil Espace ini kelemahannya di radiator dan juga delco. Menurut saya bukan itu kelemahannya. Kalau misal kita rawat mobil ini dengan baik, radiator nggak jadi masalah. Seperti punya saya ini saya gunakan coolant ya teman-teman. Jadi kelihatan kalau misal ada yang bocor. Ini saya gunakan coolant, jadi sudah aman, nggak overheat lagi teman-teman. Menurut pendapat pribadi saya, jadi untuk semua jenis mobil sama saja perawatannya. Kalau misal kita rawat pasti
tidak menyusahkan, tidak overheat begitu. Yang jelas agar tidak overheat pada mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, kita gunakan radiator yang sudah 2 play. Ini sudah 2 play dan saya menggunakan radiator coolant teman-teman. Tapi jangan lupa untuk termostatnya dipasang kembali ya. Sekarang untuk Delco, walaupun letaknya ada di bawah seperti ini, kalau misal kita gunakan sealer dan karet sealnya itu masih oke. Yang jelas asal kita tahu caranya agar si air itu tidak masuk ke dalam Delco, aman-aman aja. Untuk menerjang genangan air, banjir ataupun hujan deras aman-aman saja. Saya tidak pernah mengalami yang namanya mogok selama kurang lebih 10 tahun saat menerjang hujan deras ataupun genangan dengan menggunakan mobil ini teman-teman. Barangkali salah satu kelemahan yang menurut saya sangat fatal itu mobil ini masih menggunakan timing belt. Kalau semisal untuk sekernya belum kita ganti dengan tipe jenong ataupun coak, kalau semisal putus di jalan otomatis yang jelas mobil akan mogok. Terus yang kedua, klep akan bengkok begitu teman-teman. Jadi terjadi benturan. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mengalami turun mesin begitu, sebaiknya dicek kondisi sekernya. Kalau misal belum jenong, diganti dengan seker yang jenong, agar nanti kalau misal timing beltnya putus, nanti aman teman-teman. Jadi menurut info yang saya dapatkan untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas yang sudah aman saat timing belt putus itu di tahun 2004an ke atas. 2004, 2005, 2006, 2007. Karena terakhir mobil ini diproduksi tahun 2007 ya, terakhir. Setelah itu digantikan dengan Grand Max dan Luxio. Jadi di bawah 2003 ataupun 2004 itu ya ada kemungkinan kalau semisal sekernya belum diganti dengan jenong, kalau semisal timing belt putus, pasti klepnya bengkok. Yang pertama mogok, klepnya bengkok. Jadi teman-teman sebaiknya diganti secara berkala untuk timing beltnya setiap 30.000 sampai 50.000 km. Yang jelas pada saat mengganti timing belt, posisi timing belt itu ya, kekencangannya itu disesuaikan, jangan terlalu kencang-kencang dan jangan terlalu longgar. Kalau misal terlalu kencang nanti bisa cepat putus timing beltnya, dan jika terlalu longgar bisa loncat nanti si giginya itu. Jadi sekitar 10 mm saja untuk allowance-nya kekencangan dari timing belt teman-teman. Untuk kelemahan selanjutnya, barangkali ini yang saya alami. Saya berkata jujur teman-teman, karena saya tidak dibayar oleh siapapun. Untuk pintu slidingnya ini, kalau misal kita tidak setting secara baik, itu biasanya akan menimbulkan bunyi, terutama kalau misal kita lewat di jalan yang kurang bagus kondisinya ataupun jalan rusak. Jadi sebaiknya kita perhatikan, kita rawat pintunya agar intinya dia pas begitu, rapat begitu. Dicek juga kondisi karet-karetnya teman-teman, karena ada setelannya juga ya. Ada beberapa setelannya juga. Kita bisa setel sebenarnya di bagian atas ini teman-teman, ini ada setelannya. Di bagian bawah ini juga ada setelannya untuk mengatur pintu sliding door ini. Dan ini ada beberapa karet dan juga penguncinya seperti ini. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi perhatikan itu teman-teman. Di bagian sini juga ada karetnya. Jadi yang jelas intinya balik lagi ke perawatan. Baik teman-teman, jadi itu tadi video singkat saya tentang kelebihan dan kekurangan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, lebih khusus ke yang tahun 1995 1300 cc yang masih platina ini. Barangkali teman-teman ada masukan ataupun ada yang belum sesuai, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk kelebihannya itu tadi ada beberapa, dan kekurangannya juga barangkali hanya berapa tadi, 5 ataupun 4 ya. Karena semua itu kembali ke perawatannya teman-teman. Mobil itu kembali ke perawatan ataupun bagaimana kita merawat mobil itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Subscribe ke channel Ardiansa Ramerno bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.